Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai turunan kedua fungsi trigonometri. Nah, adapun pembahasan hari ini seputar contoh-contoh soal turunan kedua fungsi trigonometri. Nah, di sini ada contoh yang pertama, di mana soalnya itu tentukan turunan kedua dari fungsi f(x) sama dengan sin 9x. Nah, jadi untuk turunan kedua itu, pertama kalian turunkan terlebih dahulu turunan dari soal ini. Jadi, nanti turunan kedua itu maksudnya menurunkan 2 kali gitu ya. Nah, di sini kan awalnya f(x) sama dengan sin 9x. Nah, dari f(x) ini kita turunkan terlebih dahulu, alias turunan pertamanya. Karena ini f aksen ya, f aksen itu artinya turunan pertama. Nah, turunan dari sin 9x, pertama kita itu turunkan dulu 9x-nya, yaitu jadi 9 ya. Nah, kemudian kita turunkan sin 9x-nya. Turunan sin itu adalah cos, maka jadinya itu cos 9x. Nah, ini hasil turunan pertama. Nah, maksud dari turunan kedua itu, setelah ada hasil dari turunan pertama, yaitu 9 cos 9x, kita turunkan kembali, ya, alias turunan keduanya. Maka di sini itu tandanya yang tadinya f aksen, maka di sini f double aksen, artinya turunan kedua dari f(x) gitu ya. Nah, kita turunkan dari mana? Yaitu dari sini, 9 cos 9x diturunkan lagi. Maka hasilnya itu 9 ini kita tuliskan lagi ya. Nah, ini kan konstanta masuknya ya, 9 ini. Kemudian 9x-nya kita turunkan ya, maka jadinya 9. Gitu ya. Nah, kemudian cos 9x-nya. Nah, cos itu ketika diturunkan jadi min sin ya. Min sin 9x, karena minnya itu kita disimpan langsung ke depan ya, karena biar tidak ribet gitu. Nah, maka jadinya itu min 9 kali 9 sin 9x. Nah, ini kan belum ini ya, masih bisa dioperasikan nih 9 dengan 9, maka kita kalikan saja. Min tulis kembali 9 kali 9 81 sin 9x. Inilah hasil dari turunan kedua gitu ya. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Bagaimana untuk contoh yang kedua? Di sini ada tentukan turunan kedua dari fungsi f(x) sama dengan tangen 8x ya. Nah, jadi pertama kita tuliskan dulu tangan f(x)-nya itu sama dengan tangan 8x, kemudian kita turunkan terlebih dahulu alias turunan pertamanya ya. Maka di sini f aksen x sama dengan 8x-nya itu kita turunkan terlebih dahulu menjadi 8 ya. Kemudian tangannya itu, tangan 8x-nya kita turunkan menjadi sekan kuadrat 8x. Ini dapat dari mana? Kenapa tangan bisa dari sekan? Ya, kalian silakan lihat pembahasan-pembahasan di video sebelumnya mengenai turunan dari fungsi trigonometri ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita sudah dapat hasil dari turunan pertamanya, kita turunkan kembali alias turunan keduanya, maka di sini f double aksen x ya. Nah, di sini 8-nya kita tuliskan kembali karena hanya konstanta ya. Nah, sementara di sini ada sekan kuadrat 8x. Nah, ini masuknya itu ketika ada kuadrat, kita ingat lagi sifat-sifat turunan fungsi trigonometri. Nah, bagaimana kalau ada pangkat? Atau bisa juga menggunakan aturan rantai ya, kalau misalkan kalian masih memahaminya. Nah, tapi biar cepat, Ibu menggunakannya itu menggunakan sifat yang di fungsi trigonometri turunannya ya. Nah, ketika ada sifat f(x) sama dengan u pangkat n, maka kalian bisa menurunkannya itu. Nah, ini turunannya ya, sama dengan n-nya itu dari pangkat, kali u pangkat n-1, u-nya itu fungsinya, tinggal pangkat ini nanti dikurangi 1, kemudian dikali u aksen. Nah, u ini nanti diturunkan. Aksen itu turun ya, turunan maksudnya ya. Nah, inilah sifat yang dulu nih. Nah, bagaimana cara menerapkannya? Tinggal langsung saja di sini kita fokus ke sekan kuadrat 8x. Nah, pangkatnya yang mana? Ini kan pangkat 2, maka ini sebagai u. Ya, pangkat itu sebagai u-nya, 2 itu. Kemudian sekan 8x dari mana? Nah, ini kan u
pangkat N-1. U-nya siapa? Sekan 8X. Kita tulis sekan 8X. Nah, kemudian N-1 pangkatnya itu kan 2. 2 dikurangi 1. Maka di sini karena pangkat 1 tidak usah dituliskan ya. Kalau misalkan nanti pangkatnya 4 dikurangi 1 berarti nanti sekan pangkat 3 8X. Gitu ya. Tinggal bisa membedakan saja. Nah, kemudian sekarang kali U aksen. Nah, U aksen itu berarti turunan dari sekan 8X. Nah, kita pertama turunkan terlebih dahulu 8X-nya. Siapa? Yaitu 8. Ya, ini ya U aksennya ya. Kemudian sekan 8X. Turunan sekan itu jadinya sekan tangan ya. Siapa? Di sini kan 8X, maka sekan 8X dikali tangan 8X. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal operasikan saja angka-angka ini ya. Tinggal dikalikan saja. 8 dikali 2 dikali 8 hasilnya itu 128. Nah, di sini ada sekan 8X, di sini juga ada sekan 8X. Ketika ada perkalian sekan 8X dengan sekan 8X sama ya. Ininya juga sama 8X, ini sama 8X. Kalau misalkan nanti berbeda, misalkan di sini sekan 8X, misalkan di sini sekan 5X, itu tidak bisa dioperasikan. Nah, karena di sini sama persis, maka tinggal dijumlahkan saja pangkatnya. Di sini pangkat 1, di sini pangkat 1 sesuai sifat pangkat ya. Udah jadinya sekan kuadrat 8X atau sekan 8X dikali sekan 8X ya. Hasilnya sekan kuadrat 8X. Kemudian tangan 8X. Sudah seperti ini hasilnya. Boleh kalian ditukar tangannya jadi di depan, sekannya jadi belakang. Silakan saja ya. Inilah hasil turunan kedua dari tangan 8X. Ya, baik, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga, yaitu tentukan turunan kedua fungsi f(x) sama dengan sekan 4x. Nah, bagaimana langkah penyelesaiannya? Masih sama dengan penjelasan sebelumnya, hanya saja bedanya sekarang sekan gitu ya. Nah, di sini kita tuliskan f(x) sama dengan sekan 4x, kemudian kita turunkan, alias turunan pertamanya itu dari sekan 4x itu apa gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu kita turunkan 4x-nya menjadi 4 ya. Kemudian kita turunkan sekan 4x-nya jadi sekan 4x dikali tangan 4x ya. Ingat turunan sekan itu jadinya itu sekan kali tangan ya. Karena di sini 4x, maka di sini sekan 4x dikali tangan 4x. Nah, untuk selanjutnya turunan keduanya ya alias f double aksen x. Maka di sini karena di sini ada konstanta 4, kita tuliskan kembali 4 ya. Karena dia itu tinggal dituliskan saja untuk konstanta. Nah, sementara untuk sekan 4x dikali tangan 4x, kenapa bisa panjang seperti ini hasilnya? Kita cek berdasarkan sifat turunan. Karena di sini ada 2, jadi kita itu bukan menurunkan sekan 4x diturunkan jadi apa. Kemudian tangan 4x kita turunkan jadi apa. Tapi berdasarkan sifat. Yaitu sifat apa di sini? Sifat perkalian. Maka di sini ketika ada fx sama dengan u dikali v, maka turunannya itu menjadi v u aksen ditambah u v aksen. Ini turunannya ya ketika ada bentuk perkalian. Kalau sebelumnya kan tadi contoh yang kedua itu bentuknya pangkat, maka beda lagi cara penyelesaiannya gitu ya. Nah, karena di sini sifatnya perkalian, sifat turunannya, nah maka kita fokus saja mana U-nya. U-nya itu adalah sekan 4x. Kemudian mana V-nya? V-nya itu adalah tangan 4x. Nah, kalau sudah bisa mengidentifikasi mana U, mana V, kita tinggal ikuti saja yang ini ya. Sekarang berarti kita tuliskan V-nya. V-nya terlebih dahulu. V-nya itu siapa? Yaitu tangan 4x. Maka tangan 4x di sini sebagai V. Ya. Untuk selanjutnya kita tuliskan U aksen. Nah, U aksennya itu yang mana? Ya ini, ya. U aksen itu dari mana? Nah, sekan 4x itu, aksen itu ingat turunannya ya. Berarti sekan 4x diturunkan. Nah, terlebih dahulu kita turunkan 4x-nya. Ingat ya, pertama kita turunkan terlebih dahulu 4x-nya, maka turunannya itu jadi 4. Kemudian kita turunkan dari sekan 4x. Sekan 4x itu diturunkan jadi sekan 4x dikali tangan 4x ya. Inilah U aksennya. Ditambah karena di sini tambah ya, tambah U. U-nya siapa? Yaitu sekan 4x. Maka kita tuliskan saja U-nya itu sekan 4x kali. Nah, sekarang U udah ya. Sekarang V aksen. V aksennya itu siapa?
V-nya kan tangan 4X, diturunkan, tangan ini diturunkan alias pi aksennya, 4X-nya kita turunkan terlebih dahulu jadi 4. Kemudian tangan 4X kita turunkan jadi sekant kuadrat 4X. Inilah V aksen. Ya. Kalau sudah memenuhi aturan ini, kita tinggal operasikan saja seperti biasa ya. Maka 4-nya kita tuliskan kembali. Oh iya, ini kenapa dalam kurung ya? Karena 4 itu milik semuanya ya. Karena ini kan penjumlahan nih ya sifatnya. Maka 4 ini kita karena 4 itu perkalian, kita kurung semuanya ya, ini nih ya. Kemudian lanjut 4 ini kan perkalian ya, tangan 4X dikali 4 sekant 4X tangan 4X, maka 4-nya dikedepankan. Nah, karena di sini ada tangan 4X, kemudian di sini juga ada tangan 4X. Ingat kalau ada tangan dikali tangan ya, jadi kuadrat. Tangan 4X dikali tangan 4X, jadi tangan kuadrat 4X. Kemudian sekant 4X, sekant 4X kita tuliskan saja. Nah, di sini kan ada tanda plus, maka plus 4 ini ya, 4 dikedepankan. Nah, di sini ada sekant 4X dikali sekant kuadrat 4X. Nah, ya, tinggal dikalikan saja, atau supaya tidak pusing, di sini pangkat berapa? Di sini pangkat 1, sementara di sini pangkat 2 ya. Sudah, tinggal 1 ditambah 2, kan 3 pangkatnya ya. Jadi makanya di sini jadi sekant pangkat 3 4X gitu. Nah, untuk selanjutnya di sini kan ada 4 kali ya dalam kurung gitu ya. Nah, maka 4 ini dikalikan ke semua komponen di sini. Karena ini pembatasnya itu penjumlahan, maka tinggal 4 dikali 4, 16, tangan kuadrat 4X, sekant 4X. Kemudian 4 juga kalikan ke sini nih, ya, ke 4 ini. Maka jadinya 16 sekant pangkat 3 4X. Inilah hasil turunan kedua dari Fx sama dengan sekant 4X. Ya, semoga kalian bisa memahami yang sudah Ibu sampaikan hari ini. Silahkan pelajari lagi tentang turunannya, kemudian sifat-sifat turunan itu sendiri, dan yang terakhir itu sekarang turunan kedua, karena turunan kedua itu mencakup semua materi sebelum-sebelumnya mengenai turunan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.